Hai teman-teman semuanya, beberapa hari yang lalu Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru saja merilis episode ke-10 dari rangkaian video mengenai sosialisasi program Merdeka Belajar. Nah, program Merdeka Belajar ini sendiri merupakan terobosan baru dari Bapak Menteri Kemendikbud, yaitu Bapak Nadiem Makarim atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mas Menteri, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jadi program Merdeka Belajar ini ada banyak, dan program yang kemarin baru diluncurkan adalah program yang ke-10. Nah, misalnya teman-teman bisa lihat seperti yang saya tampilkan, itu merupakan program Merdeka Belajar yang sangat banyak. Di antaranya ada Kampus Merdeka dan ada organisasi penggerak, guru penggerak, dan segala macamnya. Intinya adalah program-program tersebut dikembangkan untuk meningkatkan pendidikan Indonesia. Kalau bisa dibilang, jadi ini adalah semacam program barulah yang ingin dicoba diterapkan di Indonesia, yang sebelumnya mungkin sudah ada tetapi ditingkatkan dan dimodifikasi seperti itu. Nah, hal yang baru dan cukup menarik perhatian adalah di episode ke-10 ini ada perluasan, jadi judulnya adalah perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Program LPDP ini kan awalnya ada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Tapi di episode ke-10 ini tiba-tiba muncul di program Merdeka Belajar. Nah, karena itu menjadi menarik perhatian orang. Karena di sini bisa dilihat bahwa Kementerian Pendidikan akhirnya ini secara resmi telah menggandeng Kementerian Keuangan. Jadi memang sebenarnya dari dulu secara tidak langsung ada hubungan, tetapi pada saat diluncurkannya episode ke-10 ini secara resmi istilahnya ditekankan bahwa antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan ini atau Kemendikbud ini memiliki kerjasama yang betul-betul resmi. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan perluasan program LPDP ini? Nah, apakah biayanya yang diperbanyak atau bagaimana? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman sekalian, jadi perluasan program LPDP ini pada dasarnya sebenarnya adalah pengembangan dari yang sudah ada. Jadi program ini bukan menghapuskan program yang lama kemudian dirombak menjadi program yang baru, tetapi ibaratnya ini ada yang sudah ada kemudian dia dikembangkan sehingga dapat mencakup area yang lebih luas, mencakup bidang yang lebih luas, dan mencakup juga orang-orang yang lebih luas. Nah, seperti apa contohnya? Mari kita bahas dulu dari apa saja program yang masih tetap dipertahankan atau tetap ada seperti itu. Kita bisa simak bersama-sama dulu ya. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ada dua macam ya dari program ini, ada dua macam, yaitu program yang telah tersedia selama ini dan program yang baru akan dimulai pada tahun 2021. Nah, di bagian A ini adalah program-program yang sebelumnya ada dan dipertahankan. Oke, seperti itu. Kita bisa lihat ya teman-teman yang selama ini menunggu informasi tentang LPDP pasti familiar dengan tiga hal ini, yaitu beasiswa afirmasi, beasiswa targeted group, dan beasiswa umum ya. Nah, kalau dilihat di afirmasi, di sini ada yang mungkin kalau teman-teman perhatikan ada yang tidak ada, yaitu program bidik misi. Nah, kenapa tidak ada? Di sini pada saat seminarnya kemarin atau webinarnya, Mas Menteri tidak menjelaskan, tetapi seperti teman-teman ketahui bahwa program bidik misi itu sekarang sudah digantikan menjadi KIP kuliah. Nah, karena itu sepertinya program bidik misi ini disatukan saja di program
beasiswa prasejahtera, karena pada intinya sebenarnya sama ya. Bidik misi itu kan memang menyasar orang-orang atau mahasiswa yang termasuk di keluarga prasejahtera. Kemudian beasiswa targeted group itu masih sama ya, ada PNS, TNI, Polri, dokter spesialis. Nah, kemudian kewirausahaan ini adalah program yang baru dan saya tidak melihat di tahun sebelumnya, mohon dikoreksi ya kalau salah, dan ada kerjasama khusus. Nah, mengenai informasi ini pada webinar kemarin Mas Menteri belum memberikan informasi, tetapi pada akhir webinar diinformasikan bahwa semua informasi detail mengenai panduan dan segala macam akan diupload di bagian registrasi seperti itu. Jadi teman-teman silahkan tunggu saja, dan dalam waktu dekat ini informasinya. Kapan? Nanti di akhir akan ada informasinya kapan program ini akan dibuka seluruhnya ya, menurut informasi webinar kemarin. Nah, kemudian yang ketiga beasiswa umum, tentunya teman-teman sudah tahu ada dua, ada program reguler dan ada program perguruan tinggi utama dunia. Nah, seperti itu. Ini yang dipertahankan ya, yang sudah ada lah. Pokoknya semua orang sudah tahu inilah istilahnya. Nah, di bagian B ini adalah bagian perluasannya. Inilah yang dimaksud dengan perluasan. Jadi ibarat sebuah perusahaan, dia itu mengembangkan sayap-sayapnya kemana-mana. Tapi bedanya ini bukan perusahaan, tetapi adalah beasiswa yang awalnya mencakup pendanaan untuk orang-orang hanya kelompok yang 3 ini, sekarang diperluas, baik itu target siapa yang menerimanya dan bidang-bidang apa saja. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama ada Kampus Merdeka. Jadi saya akan membahasnya ini secara cepat, saya usahakan cepat karena teman-teman bisa baca sendiri dan bisa menonton videonya di channel Kemendikbud ya. Karena yang ingin saya bahas sebenarnya adalah bagaimana sih implikasi dari adanya aturan atau perluasan ini terhadap masa depan beasiswa ini, seperti itu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian kita lanjut. Nah, Kampus Merdeka itu adalah program di mana mahasiswa itu ada bermacam-macam. Ada yang mahasiswa yang pertama ya, ada yang kampus mengajar ya. Kampus mengajar itu kalau saya bilang bisa mirip dengan program Indonesia Mengajar ya. Kalau Indonesia Mengajar itu adalah program di mana orang dari berbagai profesi turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan ilmunya. Tapi di program Kampus Mengajar ini, yaitu mahasiswa akan diturunkan ke sekolah-sekolah dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru dan tenaga pendidik di daerah-daerah yang dibutuhkan, seperti itu. Apa syaratnya dan sekolah-sekolah mana saja yang ditargetkan itu selanjutnya nanti bisa ditunggu di panduan yang diberikan untuk kualifikasi lebih lengkapnya. Kemudian ada magang. Magang ini misalnya di jurusan kalian memiliki program yang harus magang maupun studi independen bersertifikat ya, misalkan ada sebuah course yang diwajibkan oleh institusi kalian atau mungkin bisa saja opsional dan itu bersertifikat ya, itu yang dimaksud dengan ini. Kemudian mobilitas internasional, yaitu adalah program belajar di kampus luar negeri selama 1-2 semester, seperti itu ya. Jadi ibaratnya kayak apa ya, pertukaran pelajar tetapi tidak ada yang ditukarkan ya, seperti itu. Nah, kemudian ada pertukaran mahasiswa. Inilah yang betul-betul pertukaran ya. Kalau di sini programnya adalah namanya pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, seperti itu. Nah, karena ini adalah beasiswa, jadi semua keempat hal ini itu dibiayai semuanya ya, dibiayai. Mengenai apa saja yang dibiayai nanti akan dibahas secara lebih lanjut di pedomannya. Jadi teman-teman mulai saat ini bisa mengecek ke website yang nanti saya akan berikan di akhir.
Nah, kemudian kita lanjut ke B2, ada program dosen dan tenaga pendidik. Nah, jadi selain mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik juga bisa menerima beasiswa yang telah diperluaskan ini. Oke, sebelumnya pada tahun sebelumnya maksud saya ada program dari LPDP ini yang agak mirip sebenarnya, yaitu program beasiswa Budi atau beasiswa dosen Indonesia. Oke, saya tidak tahu apakah ini adalah penggabungan atau merger dari Budi atau bagaimana ya. Kita lihat saja nanti, karena di webinar kemarin itu hanya ibaratnya launching dari perluasan ini ya, mengenai panduannya yang lebih detail bisa teman-teman lihat dan tunggu saja ya di website yang nanti akan saya bagikan, dan mungkin dan ada juga di deskripsi ya buat teman-teman yang tidak mau menunggu. Nah, kemudian ada riset ya, beasiswa riset ya, magang, industri ya, bagi dosen-dosen mungkin yang ditugaskan untuk magang di perusahaan-perusahaan ya, sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Kemudian ada magang di perguruan tinggi kelas dunia ya. Jadi bukan hanya mahasiswa teman-teman yang membutuhkan magang, tetapi dosen juga. Oke, baik, langsung ke B3, ada program guru dan tenaga pendidik ya. Oke. Jadi kelihatan ya bahwa beasiswa ini betul-betul diperluas ya. Jadi awalnya itu hanya mahasiswa, tapi diperluas lagi menjadi dosen, dan sekarang itu guru ya, guru sekolah. Guru sekolah ini diberikan pembiayaan baik itu sekolah S2 maupun S3 sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, seperti itu. Dan teman-teman bisa lihat di sini, beasiswa untuk S2-nya itu bisa untuk ke luar negeri, dalam negeri. Kemudian ada sertifikasi guru, tapi sertifikasi ini bukan yang kita pahami sebagai untuk syarat kenaikan jabatan atau kenaikan gaji seperti itu, tapi apabila guru tersebut ingin menambah skillnya, menambah keterampilannya pada suatu bidang, dan ada semacam kursusnya, itu bisa diajukan melalui program beasiswa ini yang diperluas ini ya. Nah, kemudian selanjutnya ada beasiswa S3 untuk guru, tetapi hanya dikhususkan untuk di dalam negeri saja. Tapi intinya adalah sekarang guru-guru tidak perlu lagi masuk ke, kalau dulu kan harus masuk misalkan di jalur PNS atau yang jalur reguler, tapi sekarang ada jalur khususnya. Oke, nanti itu kan saya bahas lebih lanjut ke perbedaannya ya. Saya sudah tidak sabar soalnya. Kemudian ke B4 ya, kita percepat ya, yaitu program-program yang diperuntukkan untuk program vokasi atau kejuruan. Jadi selain mahasiswa, dosen, guru, nah teman-teman yang di bidang kejuruan juga bisa untuk mendaftar di di beasiswa LPDP yang telah diperluas ini. Kita lihat ya, ada dari magang gurunya, kemudian ada dari beasiswa S1 untuk guru SMK. Nah, kalau di seminar kemarin Mas Menteri itu menjelaskan bahwa yang dimaksud di sini adalah apabila ada orang yang ingin menjadi guru SMK, itu bisa mengambil program ini. Jadi setelah dia lulus, dia bisa menjadi guru SMK seperti itu. Nah, kemudian ada program dosen vokasi, sertifikat magang, kemudian beasiswa dosen sampai S3, kemudian riset keilmuan ya. Itu riset sudah pasti ya. Kemudian langsung ke B5. Nah, ini hal yang baru. Sekarang LPDP itu membuka beasiswa untuk bukan hanya S2, S3, tetapi juga S1 ya, untuk pertama kalinya. Nah, ini merupakan kabar gembira, karena selama ini banyak teman-teman yang mempertanyakan apakah ada sih untuk S1, baik itu di grup-grup atau di kolom komentar. Biasanya banyak yang menanyakan kolom komentar sosial media ya, di sosial media LPDP-nya ataupun di sosial media yang khusus membahas beasiswa. Ini adalah hal yang selalu dipertanyakan.
ini merupakan kabar gembira ya buat semuanya. Jadi betul-betul sangat luas seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah beasiswa kebudayaan. Nah, ini juga yang baru, betul-betul betul-betul baru lah ya. Karena selama ini kan yang ditargetkan adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia akademik. Tapi untuk pertama kalinya disediakan beasiswa untuk orang-orang pelaku budaya ya. Misalkan di Indonesia itu kan sangat kaya ya orang-orang yang ahli dalam bidang kebudayaan, pelakunya ya, bukan di bidang akademisinya, tapi pelakunya, orang yang betul-betul melaksanakan kebudayaan itu, seperti tari-tarian, orang yang pandai di seni rupa, seni lukis, seni musik, semuanya itu tercakup dalam pelaku budaya. Nah, orang-orang inilah yang ditargetkan atau dapat menerima beasiswa kalau dia mengajukan diri seperti itu. Nah, itulah tadi semua hal yang baru maupun yang lama yang telah dijelaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang yang kedua, setelah kita membahas agak detail tadi, saya ingin membahas mengenai apa sih, ini dia nih yang dari tadi ingin saya bahas, apa sih implikasinya, apa sih dampaknya dengan adanya program LPDP yang telah diperluas ini, dan bagaimana itu dapat membuat negara ini lebih baik lagi dari segi pendidikannya. Mari kita bahas. Oke, yang pertama adalah beasiswa lama itu tetap dipertahankan ya. Seperti teman-teman ketahui, tadi juga sudah dibahas bahwa program yang ada sebelumnya itu tidak disingkirkan, tetapi dipertahankan. Kenapa? Karena program ini sudah baik ya, sudah baik, karena itu ya berarti harus dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Nah, peningkatannya ini dari penjelasan seminar kemarin itu misalnya ada pada program studi tujuannya itu misalnya harus A semuanya ya. Kemudian kampus tujuan itu akreditasinya A dan B, seperti itu. Nah, hal itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas orang yang mendaftar. Jadi ketika dia sudah lulus beasiswa, dia tidak hanya sekedar berkuliah, tetapi betul-betul berkuliah di universitas atau program studi yang betul-betul telah terakreditasi terbaik, seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah pihak yang boleh mendaftar atau orang-orang yang bisa mendaftar di program ini itu lebih luas lagi. Kalau dulu kan hanya beasiswa ini kan terkenal hanya untuk mahasiswa, hanya untuk pemburu beasiswa lah dari mahasiswa ya, terkenal banget. Tapi sekarang semua bisa mendaftar, mulai dari guru, dosen, bahkan siswa SMA juga bisa. Nah, lebih-lebih lagi pelaku budaya, jadi lebih luas lagi. Artinya adalah di masa depan atau mulai tahun ini, yang namanya beasiswa LPDP ini bukan hanya terkenal di mahasiswa saja. Karena selama ini contohnya ketika saya membahas hal ini ke orang umum, tidak ada yang mengerti beasiswa LPDP itu apa. Ya. Bahkan mereka baru tahu bahwa ternyata Kementerian Keuangan itu menyelenggarakan beasiswa ya. Nah, dengan adanya perluasan ini, saya bukan berharap, tapi menduga atau memperkirakan bahwa 2-3 tahun ke depan orang-orang itu sudah mulai melek tentang beasiswa LPDP ini. Nah, ketika mereka melek dan menyadari bahwa ternyata ada loh beasiswa ini yang sangat bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Dana negara ini jangan dibiarkan kayak terpajang begitu saja dan tidak ada orang yang mengambilnya, tetapi silakan daftar, penuhi syarat-syaratnya semuanya ya. Ya, seperti itu. Karena semua semua program-program yang tadi kita bahas di yang pertama itu, mulai dari magang, kemudian pertukaran pelajar, kemudian kursus-kursus, kemudian kuliah singkat yang 1-2 semester itu
semuanya dibiayai. Nah, jadi sebaiknya tidak disia-siakan. Ibaratnya negara kita telah menyediakan ini nih uang, siapa yang mau belajar silakan pakai, selama kamu bisa mempertanggungjawabkan, selama kamu mau jujur berjuang untuk menyelesaikan pendidikan ini, silakan daftar ya. Dan bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi untuk kalangan yang lebih luas seperti itu. Nah, jadi di masa depan 2-3 tahun atau 4 tahun, 5 tahun akan lebih banyak orang yang ya pokoknya percakapan mengenai beasiswa ini ibaratnya bisa menjadi percakapan lumrah ya. Di tahun 2021 baru ini yang tadi dikembangkan, masih ada tahun 2022, 2023 dan seterusnya, yang pastinya Mas Menteri ini jadi dari pendapat pribadi saya pasti memiliki program-program yang lebih bervariasi lagi. Mari kita tunggu bersama-sama saja ya. Nah, kemudian hal-hal selanjutnya ini yang menurut saya akan berpengaruh adalah semakin banyaknya orang yang bisa melakukan pertukaran pelajar ya. Pertukaran pelajar, karena selama ini kendala seseorang yang mendaftar pertukaran pelajar adalah biasanya itu terkendala di masalah biaya. Nah, contohnya pada saat S1 saya itu melihat ada beberapa program, misalkan program ke Jepang, program ke Eropa segala macam, itu pertukaran pelajar ya, meskipun hanya 1-2 semester, tetapi terkadang ada program yang tidak membiayai orang yang lulus itu secara penuh. Jadi akhirnya orang-orang yang lulus ini harus mencari sponsor lagi, entah itu minta bantuan dari kemahasiswaan, dari pihak ketiga, pihak luar ya. Intinya adalah kalau dulu itu susah banget untuk mencari dana. Nah, dengan adanya jaminan bahwa pertukaran pelajar ini dibiayai ya, sekali lagi semua ini kan beasiswa jadi dibiayai, maka akan semakin banyak orang yang bisa mengikuti program pertukaran pelajar ya. Jadi semoga ya di 5 tahun ke depan banyak mahasiswa-mahasiswa yang sudah melanglang buana kemana-mana, apalagi kalau pandeminya sudah selesai, sehingga semakin meningkatkan wawasan atau pemikiran mereka mengenai pendidikan, lingkungan, budaya, dan pada akhirnya pasti meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lagi orang-orang, ketika orang semakin banyak melihat dunia, mereka tidak akan dengan mudahnya menganggap orang yang berbeda dengannya itu sebagai orang yang negatif. Nah, saya sih berharap dengan adanya makin banyaknya mahasiswa anak muda ataupun dari kalangan yang lebih luas yang melihat dunia lebih luas lagi dengan kebudayaan, kebiasaan berbeda-beda, pasti Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi dalam hal konflik antar budaya seperti itu, antar budaya atau antar agama, karena orang-orang itu sudah memahami bahwa memang di dunia ini perbedaan itu ada dan beragam seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di salah satu program beasiswa itu kan ada yang untuk pelaku budaya. Nah, kalau pelaku budaya misalkan ya, misalkan seniman, ada yang di seni rupa, seni musik, seni yang lain-lain ya, atau pelaku budaya yang belum sempat saya sebutkan, ketika mereka diberikan beasiswa, mereka bisa meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan skillnya, dan ketika dia mengambil program ke luar negeri, mereka bisa melihat bagaimana orang-orang di luar negeri di sana meningkatkan kebudayaannya dan memanfaatkan kebudayaannya agar bisa menjadi sesuatu hal yang misalkan menarik untuk dikemas, atau juga misalkan bagaimana kebudayaan ini bisa tetap dijaga sampai berpuluh-puluh tahun atau berabad-abad ke depan, dan bagaimana kebudayaan ini tetap bisa eksis di tengah perkembangan zamannya. Karena Indonesia sangat kaya dengan kebudayaan, tentunya kalau pelaku-pelaku budaya ini diberikan pendidikan yang lebih baik, pendidikan atau skill yang lebih baik, pasti kualitas perkembangan kebudayaan di Indonesia pasti akan lebih baik lagi.
dan ujung-ujungnya Indonesia akan makin bisa bisa mengembangkan ya kebudayaan yang beraneka ragam ini. Kan masih banyak yang belum tereksplor. Yang baru tereksplor mungkin hanya budaya-budaya tertentu, bahkan yang terkenal di Indonesia mungkin hanya pulau tertentu juga. Nah, dengan adanya program pelaku budaya yang disekolahkan ini ke berbagai penjuru Indonesia, bahkan penjuru dunia, bisa membuat Indonesia itu lebih terkenal lagi kebudayaannya. Karena mereka kalau ke negara tujuan pasti memperkenalkan budaya Indonesia seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih pengaruh dari perluasan beasiswa ini terhadap Indonesia? Salah satu programnya itu di bagian kampus Merdeka, yaitu adalah kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini adalah program mahasiswa mengajar, memberikan ilmu-ilmunya ke sekolah-sekolah. Dulu program semacam ini sangat terbatas, sehingga sekolah-sekolah yang terjangkau itu masih sedikit. Nah, dengan adanya pembiayaan ini, negara membiayai orang-orang yang ingin mengajar ke sekolah-sekolah, memberikan skill-skillnya, maka jangkauan program ini ke seluruh sekolah di Indonesia itu bisa lebih merata dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bayangkan teman-teman, kalau di setiap provinsi itu ada program kampus mengajar. Mahasiswa-mahasiswa di setiap provinsi pergi mengajar ke sekolah-sekolah bahkan sampai ke pelosok. Nah, bayangkan 3-5 tahun ke depan, sekolah-sekolah yang awalnya mungkin tidak merata secara pendidikan, mungkin karena kualitas pendidiknya, fasilitasnya, atau mungkin cara belajarnya yang kurang kreatif, itu akan bayangkan teman-teman perubahannya ketika datang orang-orang yang bisa memberikan cara-cara mengajar yang lebih kreatif, skill-skill baru. Hal itu akan lebih memeratakan pendidikan di Indonesia. Nah, saya rasa ini juga penting, karena kita tidak bisa memberikan beban semuanya kepada guru ya, kepada guru-guru yang ada di pelosok, karena mereka sendiri sudah banyak perjuangannya. Ditambah lagi kalau kita memberikan beban kepada mereka satu-satunya untuk mencari misalkan cara mengajar yang kreatif segala macam, itu hanya mereka sendiri itu sulit. Makanya dengan adanya mahasiswa-mahasiswa ini yang turun ke sekolah-sekolah, saya yakin dapat membantu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, saya rasa itu saja pengaruh-pengaruhnya, dan saya harap teman-teman bisa memahami, dan mohon maaf kalau mungkin penjelasannya agak berbelit-belit, dan ya begitulah. Semoga teman-teman dapat mengerti dan mendapatkan manfaat dari video ini. Dan sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya akan menginformasikan kapan beasiswa ini dibuka ya. Jadi menurut informasi dari webinar yang kemarin, seluruh program beasiswa itu akan mulai dibuka pada tanggal 2 Mei 2021. Pada webinar kemarin itu tidak dijelaskan apakah pembukaannya itu bertahap atau sekaligus ya, apakah semuanya program itu dibuka serentak atau bergiliran, misalkan tanggal sekian beasiswa A, tanggal sekian beasiswa B, dan seterusnya. Itu tidak ada informasi. Jadi pokoknya tanggal 2 Mei nanti teman-teman silahkan pantau website yang saya tampilkan di sini ya, atau di sini. Silahkan pantau website tersebut, dan semoga kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih berguna tentunya dari apa yang saya paparkan pada saat ini. Akhir kata, saya cuma bisa bilang semoga dengan adanya program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita, karena semua hal ini sebenarnya upayanya adalah untuk meningkatkan Indonesia lebih baik lagi. Demikian, terima kasih dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.